Halo teman-teman sobat catur, dimanapun anda berada semoga sehat selalu ya teman-teman. Oke teman-teman, kali ini channel Berpikir Cerdas akan mengulas 4 partai Grandmaster menang cepat dengan mengorbankan menterinya teman-teman. Oke teman-teman semua, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke ulasannya. Baiklah semuanya, kita langsung saja ke permainan yang pertama, yaitu pertandingan antara Swords Jaques melawan Heartcliffe Justus yang terjadi pada tahun 1918. Di sini Swords memegang putih dan Justus memegang hitam. Swords memulai permainan dengan pion E4, Justus pion E5, lanjut kuda ke F3, menyerang pion E5, kuda ke C6, dan gajah ke C4. Italian game, gajah ke C5, Guccio piano game, dan Swords rokade pendek. Justus pion ke D6, pion ke H3, mencegah gajah ke G4, dan pion ke H5, lanjut kuda ke H2, kuda ke F3, Swords pion ke D3, membuka jalan untuk gajah, dan Justus gajah ke G4. Pengorbanan gajah, Swords menerima pengorbanan, pion makan gajah, dan pion makan pion. Ide pengorbanannya yaitu membuka file untuk benteng, lanjut kuda makan pion G4, mengadu kuda, dan kuda ke H5, gajah ke E3, mengadu gajah, Justus memilih menteri ke H4. Dengan terburu-buru, Swords langsung saja gajah makan gajah, yang akhirnya skakmat dalam 3 langkah dimulai dari sini. Kalian bisa jeda videonya untuk menemukannya. Dan yap, kalian semua benar. Dimulai dari menteri ke H1, skak, pengorbanan menteri. Sekarang terpaksa raja makan menteri. Lanjut kuda ke G3, discover double skak. Langkah paksa lagi raja kembali ke G1. Dan yang terakhir yaitu benteng ke H1, skak mat. Baiklah semuanya, kita lanjutkan yang kedua, yaitu pertandingan antara MC Murray melawan Kusman yang terjadi pada tahun 1937. Di sini Ray memegang putih dan Kusman memegang hitam. Ray memulai permainan dengan pion E4, Kusman pion E5, lanjut kuda ke F3, menyerang pion E5, kuda ke C6, melindungi pion E5, dan Ray gajah ke C4. Italian game, Kusman kuda ke F6, two-knight defense, lanjut kuda ke G5, menyerang pion F7 2 kali, Kusman gajah ke C5, Traxler counter-attack, dan Ray memilih gajah makan pion F7, skak, dan Kusman memilih membawa raja ke F8, menghindari skak. Sebelum pion maju menyerang kuda, tentu saja gajah harus diselamatkan, dan Ray membawa gajahnya ke B3. Persiapan kuda lagi akan ke F7, jadi Kusman pion maju ke D5, mengadu pion, dan memblok gajah ke petak F7. Sebenarnya untuk jebakan Traxler counter-attack sudah pernah saya bahas. Teman-teman bisa lihat link videonya di kolom deskripsi. Jadi dalam permainan di sini Ray tidak memakan pion dengan pion, tapi memilih rokade pendek. Lanjut Kusman pion ke H6, mengusir kuda, barulah Ray pion makan pion D5. Juga menyerang kuda,
Tentu saja langkah ini kurang tepat karena Kusman pion makan kuda. Dan benteng telah aktif menyerang di sisi raja. Lanjut Ray juga pion makan kuda. Dan pion ke E4. Pion ke D3. Mengadu pion, menteri ke D6. Menyerang pion H2 dua kali. Jadi Ray memajukan pion ke H3. Kusman gajah ke G4. Menyerang menteri. Ray memilih pion makan pion B7. Menyerang benteng dan akan promosi menteri lagi. Jadi benteng ke B8. Barulah menteri diselamatkan ke D2. Yang akhirnya skakmat dalam 3 langkah dimulai dari sini. Kalian bisa jeda videonya untuk menemukannya. Dan yap, kalian semua benar. Dimulai dari menteri makan pion G3. Skak. Pengorbanan menteri. Coba kita lihat. Pion F tidak bisa memakan menteri karena sedang dipin oleh gajah. Dan jika raja menghindari skak ke H1, menteri makan pion H2 atau gajah ke F3 akan terjadi skakmat. Baiklah semuanya, kembali lagi. Jadi di sini Ray memilih pion H makan menteri. Lanjut Kusman gajah ke F3. Dan ancaman skakmat benteng ke H1 sudah tak terhindarkan lagi. Jadi misal benteng ke E1 dan benteng ke H1 skakmat. Baiklah semuanya, kita lanjutkan yang kedua, yaitu pertandingan antara Fucini melawan Olivari yang terjadi pada tahun 1895. Di sini Fucini memegang putih dan Olivari memegang hitam. Fucini memulai permainan dengan pion E4. Olivari pion E5. Lanjut kuda ke F3. Menyerang pion E5. Kuda ke C6. Melindungi pion E5. Gajah ke C4. Italian game. Kuda ke F6. Two-knight defense. Lanjut pion ke D3. Gajah ke C5. Dan Fucini rokada pendek. Olivari pion ke D6. Lanjut kuda ke C3. Dan gajah ke G4. Mempin kuda, pion ke H3. Menyerang gajah. Dan Olivari tidak menyelamatkan gajahnya, tapi pion maju ke H5. Hampir mirip Visimpol Trap ya. Dan Fucini menerima pengorbanan, pion makan gajah. Pion makan pion. Dan menyerang kuda. Kuda ke G5. Menyerang pion F7 dua kali. Olivari lagi-lagi tidak memperdulikan pion F7-nya, tapi memajukan pion ke G3. Menyerang pion F2 dua kali. Dan Fucini kuda makan pion F7. Menyerang menteri dan benteng, Olivari memilih kuda makan pion E4. Pengorbanan menteri. Dalam permainan di sini Fucini menerima pengorbanan, kuda makan menteri. Tapi sebenarnya permainan cukup seimbang jika saja Fucini kuda makan benteng. Tapi nggak usah saya analisis karena cukup panjang. Yang ingin saya analisis di sini yaitu apa yang terjadi jika pion makan kuda. Maka benteng akan ke H1. Skak, pengorbanan benteng. Langkah paksa raja makan benteng. Lanjut menteri ke H4. Skak, paksa lagi raja kembali ke G1. Dan menteri ke H2. Skakmat. Baiklah semuanya, kembali ke permainan. Jadi di sini Fucini memilih kuda makan menteri. Lanjut Olivari, pion makan pion F2. Skak. Karena raja tidak bisa bergerak ke file H yang dijaga oleh benteng,
Jadi langkah paksa benteng makan pion F2. Dan gajah makan benteng. Skak. Paksa lagi raja ke F1. Lanjut benteng ke H1. Skak. Raja hanya bisa ke E2. Dan kuda ke D4. Skak mat. Baiklah semuanya, kita lanjutkan yang keempat, yaitu pertandingan antara Skalder melawan Samuel Boden yang terjadi pada tahun 1860. Di sini Skalder memegang putih dan Boden memegang hitam. Skalder memulai permainan dengan pion E4. Boden pion E5. Lanjut kuda ke F3. Menyerang pion E5. Pion ke D6. Melindungi pion E5 atau pilidor defense. Lanjut pion ke C3. Pion ke F5. Mengadu pion. Skalder gajah ke C4. Boden kuda ke F6. Menambah tekanan pion E4. Pion ke D4. Mengadu pion. Pion makan pion E4. Lanjut menyerang kuda. Pion makan pion E5. Juga menyerang kuda. Pion makan kuda F3. Pion makan kuda F6. Menteri makan pion F6. Skalder pion makan pion F3. Boden kuda ke C6. Lanjut pion ke F4. Dan gajah ke D7. Persiapan rokado panjang. Gajah ke E3. Dan Boden rokado panjang. Skalder kuda ke D2. Benteng ke E8. Mampin gajah. Menteri ke F3. Juga persiapan rokada panjang. Gajah ke F5. Lihat di sini gajah menjaga petak B1, namun tetap bisa melakukan rokade. Dan benar, Skalder memilih rokade panjang. Lanjut pion ke D5. Mengorbankan pion untuk membuka jalan untuk gajah. Dan gajah makan pion D5. Yang akhirnya skakmat dalam 2 langkah dimulai dari sini. Kalian bisa jeda videonya untuk menemukannya. Dan yap, kalian semua benar. Dimulai dari menteri makan pion C3. Skak, pengorbanan menteri. Raja tidak bisa ke petak B1 karena dijaga oleh gajah. Jadi langkah paksa pion makan menteri. Dan gajah ke A3. Skak mat. Baiklah semuanya, jadi seperti itulah skakmat brutal untuk video kali ini. Jika kalian suka videonya, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan like videonya. Nantikan video menarik lainnya dan sampai jumpa.